Permisi, Masa. trick or treat. Pak RT, trick or treat. Kok malah Happy ketawa-ketawa Halloween sih? semua, Happy Halloween semua, Happy. Halloween. Pak RT, saya nggak dapat ini nih, nggak dapat coklat apa permen gitu kan. Tadi saya udah trick or treat nih. Wah, kalau permen di sini nggak ada nih teh. Mau? Nggak Di apa-apa sini, deh. Yang penting di sini pabrik teh. manis. Kita Yang di sini. penting, yang penting manis. Oh, lihat saya aja udah manis kok. Oh, no, no, Aduh, no, no. aduh. Ayo, Aduh, 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 aduh. aduh, berat. Aduh, 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 aduh. Berat. Oke, jadi para tetangga, hari ini kita udah ada di episode yang ke-12. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Halloween. Karena Halloween tepat banget ya Pak RT, tanggal 31 itu adalah hari Halloween. Nah, tapi sebenarnya Pak RT ya, sendiri tahu nggak sih sebenarnya Halloween itu apa? Halloween. Emang di Indonesia ada ya Halloween? Nah, itu dia. Apa itu Itu Halloween? dia yang mau kita bahas. Ah, saya ah, saya harus berpura-pura tidak tahu. Oke, apa itu Halloween? Oke, Pak RT dong yang ngejelasin dong, Halloween itu apa sih sebenarnya? Karena kan memang Halloween itu bukan budaya kita kan, sebenarnya bukan budaya Indonesia, tapi semakin semakin ke sini sebenarnya semakin banyak kayak kafe-kafe atau bar mungkin atau klub-klub yang ngadain kayak pesta kostum gitu-gitu loh. Ya, oke. Jadi karena kita semua tidak tahu ternyata kalau di Indonesia tidak ada Halloween, jadi kita Uh, pertama kali dulu kita bakal bahas dulu Halloween itu apa kan? Bener nggak? yes, that's right. Nah, karena saya juga tidak tahu Halloween apa, jadi berdasarkan dari Wikipedia, sumber tercinta kita, Halloween itu berarti malam hari semua orang kudus. Oh, berarti buat umat-umat yang lain, hari orang kudus itu kayak apa ya contohnya? Kayak di Katolik, hari arwah atau apa ya? Bener gak sih? Jadi sebenarnya Halloween ini tuh adalah malam hari semua orang kudus. Nah, ini perayaan kekristenan gitu loh Pak RT sebenarnya. Nah, terus, Perayaan perayaan mengenang mengenang arwah-arwah yang sudah meninggal, terus kita mendoakan arwah-arwah itu gitu sebenarnya. wow, ternyata orang-orang arwah juga masih dihargai lewat adanya Halloween ini berarti hitungannya. Iya dong, pasti. Nah, terus kegiatan Halloween ini tuh kegiatannya tuh banyak banget Pak RT macamnya. Jadi kayak ada trick or treat. Trick or treat tuh kayak hal yang terkait penyamaran dengan kostum seram kayak gitu kan. Biasanya anak-anak kecil tuh kalau misalkan di luar negeri tuh kalau udah Halloween mereka pasti bakal pakai kostum gitu kan. Mereka Ya, pesta kostum terus dari rumah ke rumah itu mereka bakal ketok pintu, mereka bakal ngomong trick trick or treat kayak gitu. Terus mereka dapat dapat permen atau coklat gitu sih. tapi yang dibingungin ya, tapi yang kalau saya bingungin itu sebenarnya di film-film banyak orang, banyak anak kecil yang pakai baju Batman, Robin Hood, atau Superman, Uh, atau apa. Kan emang Superman begitu semenakutkannya gitu di film-film sampai orang-orang tuh, sampai anak kecil pakai kayak gitu, sampai pakai kostum Superman. mungkin Superman kuat loh. Mungkin mereka lebih ke makna di pesta kostumnya kali ya Pak RT. Maksudnya bukan bukan yang berkesinambungan ke serem-serem Halloween-nya gitu, tapi lebih ke pesta kostumnya kali ya. Kalau saya sih nanggepnya kayak gitu. Wow, ternyata Nah, tapi super. Pak RT tahu nggak sih sebenarnya kalimat trick or treat ini, kalimat trick or treat ini kan kayak terkenal banget kan setiap kali Halloween tuh pasti kalimat ini tuh bakal muncul gitu loh, apalagi buat anak-anak kecil. Nah, sebenarnya kalimat trick or treat ini awalnya itu digunakan sebagai mantra yang dipercaya dapat menenangkan roh jahat. Nah, faktanya sebenarnya arti-arti dari trick or treat itu sebenarnya adalah mantra, suatu mantra gitu. Tapi habis itu lambat laun dipakai sama anak-anak buat cari permen. Dulunya itu eh, anak-anak yang make trick or treat ini cuman buat anak-anak yang kurang mampu aja, yang pakai kalimat trick or treat buat dapetin makanan.
Tapi semakin ke sini ternyata trick or treat ini dipakai sama semua orang gitu, Pak RT. Jadi ternyata penyihir gara-gara trick or treat nggak ada harga dirinya ya. Sekali mantra langsung Maksudnya? anak kecil semua trick or treat. Kasihan loh ini. Padahal Gitu. bikin susah-susah ternyata buat anak kecil yang pakai baju Superman, pakai baju Robin Hood. Kan ya kasihan. Tapi Nah, kayak gemes gitu nggak sih, Pak RT? Soalnya kalau saya ngelihat nih ya, kayak misalkan saya ngeliat di YouTube, kayak gitu-gitu ada vlogger-vlogger di luar negeri sana. Itu tuh mereka malah malah kayak adu kreativitas gitu loh, Pak RT. Justru bisa ngambil poin serunya menurut saya di situ sih. Jadi menguji kreativitas gitu. Kreativitas labu, kalau nggak kreativitas kamu mau pakai kostum apa, kayak gitu-gitu. iya, dan selain itu ya nggak selalu serem juga kan sebenarnya Halloween itu bisa jadikan karena tadi perayaan orang kudus ya mungkin ada doa-doa. Apalagi sebenarnya Halloween Yes. kalau di Wikipedia sebenarnya itu perayaan hari suci bagi orang meninggal. Sebelumnya itu ada namanya Trihari Suci kalau nggak salah. Ya Mm, Trihari Suci. Jadi orang merayakan lewat doa-doa atau apa gitu. Jadi nggak semuanya harus menakutkan waktu Halloween. benar sekali. Nah, Pak RT, Pak RT Nah, nih kayaknya tahu nih mitos dan fakta tentang Halloween nih. Kalau mitosnya apa nih, Pak RT? waduh, mitosnya kamu pernah tahu Jack or Lantern belum? Jack O'Lantern, belum. Siapa tuh? Tukang ini ya? Tukang Batagor ya? Bukan? Wah, bener banget dong. Bener. Kok tahu? Wah. Oh, maaf. Enggak, ternyata salah. Nebak saya mah. Ternyata salah. Jadi sebenarnya pendengar dan tetangga-tetangga sekalian, Jack O'Lantern itu sebenarnya adalah seorang petani yang malas tapi Hmm, cerdas. Kasihan, udah Oke. malas tapi cerdas. Tapi di sini diceritain kalau dia itu berhasil menipu iblis agar tidak dimasukkan dalam neraka. Tapi tidak juga diizinkan masuk surga karena dosanya. Wow, kasihan ya berarti Jack O'Lantern. Jadi Jack O'Lantern ini yang jadi simbol Halloween itu nggak sih, Pak RT? Jadi bukan, kan biasanya kalau Halloween tuh simbol-simbolnya tuh kan ada labu, buah labu tuh biasanya pumpkin. Terus ada orang-orangan sawah itu. Berarti si Jack O'Lantern ini tadi ya, orang-orang Iya, Jack yang O'Lantern. digambarkan sebagai orang-orang sawah itu ya. Dan uniknya, jadi biasanya arwah Jack O'Lantern ini karena tidak masuk neraka sama tidak masuk surga, akhirnya berkeliaran dan membawa lentera. Itu. Tapi itu nggak tahu Gentayangan. secara fakta atau mitos. Itu masih belum tahu. Masih Oke, bukan. oke. Nah, tapi kalau ngomong mitos Halloween, nah ini ya, kalau Mhm. mitosnya berdasarkan sumber terpercaya dong. Masa kita abal-abal ngomong mitos kayak gini kan. Nah, mitosnya ini, Terima kasih untuk tim kreatif yang sudah riset. ya Cinta tenang, sama tim kreatif kita. ya, sering-sering aja kayak gini ya. Saya suka. Nah, Oke, gimana tuh mitosnya Pak RT tentang Halloween? mitosnya katanya nih, ini katanya loh ya, katanya sumber terpercaya ini. Hmm. Melihat laba-laba di malam hari waktu Halloween, itu berarti ada arwah orang yang sayang kita itu sedang mengawasi. Wah, Uh, uh, Seram. laba-laba. F, FYI nih, para tetangga kita syutingnya malam Jumat nih. Dan besok Kliwon. Jadi, Wah, jadi agak deg-degan. oh, Saya enggak, sama RT agak deg-degan sebenarnya bahas-bahas begini. kita nggak Oke, takut. lanjut. Kita nggak takut, cuma saya sendiri kaget kalau lihat beritanya terus muncul penampakan itu saya kaget. Nah, itu yang bikin saya takut sekarang sih sebenarnya. Saya baca ini juga takut sebenarnya. Oke. Lebih sebenarnya nggak takut tapi kayak deg-degan aja gitu ya Pak RT, rasanya di sini tuh Iya, deg-degan. kan saya juga bingung ini. Saya baca apa lagi ya? Tadi sampai mana ini? Takut sendiri. Mitos yang pertama. Ini mitos yang pertama, Pak RT. Mitos yang kedua. Mitos yang kedua. Oh, nah tadi kalau ngomong laba-laba, sekarang biasanya bel rumah. Hmm. Mitosnya, membunyikan bel di malam hari itu dapat mengusir roh jahat. Tapi nggak tahu, itu masih mitos ya. Kalau menurut saya sebagai Pak RT,
nyetel bel malam hari itu mengganggu. Orang mau tidur di Iya, pinggir betul. terus Betul. kan ya buka takut malah apa sih? Malah Iya, betul. marah kan. Makanya makanya ini dibilang mitos ya, kalau membunyikan bel di malam hari itu dapat mengusir roh jahat. Sebenarnya bukan mengusir roh jahat, tapi lebih ke Mungkin keganggu ya kan malam-malam kan waktunya kita istirahat gitu kan, Pak RT. iya. Nah, terus mitos ketiga. Oke. Ketakutan pada malam Halloween disebut dengan Samhainphobia. Susah ini bacanya. Saya nggak jago bahasa Irlandia. Samhainphobia. Iya. Ya, Oke. tapi itu cuma mitos. Nggak tahu kebenarannya ya. Nggak tahu kebenarannya. Oke. Nah, Nah, kita ngomong kalau mitos. Pak RT tadi punya mitos, Jadi pasti ada ada fakta dong. fakta. Iya. Nah, Nah, saya punya faktanya nih, Pak RT. wah, Fakta tentang Halloween. Fakta yang pertama, Halloween telah dirayakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. wah, Wow, jadi sebenarnya perayaan Halloween ini udah lama banget gitu loh. ya benar-benar lah. Dari 2000 tahun yang lalu. Which is dari zaman nenek moyang nggak sih? Wow, nenekku belum lahir. Iya, benar juga. Oke, fakta yang kedua. Negara-negara yang merayakan Halloween adalah Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Britania Raya, Jepang, Bahama, Amerika Serikat, Swedia, dan negara-negara Amerika Latin. Makanya Jadi, nggak semua negara itu sebenarnya ngerayain Halloween. Kayak kita nih, Indonesia itu nggak ngerayain yang namanya Halloween. ya karena emang nggak Jadi Halloween ada. emang budayanya berbeda ya Pak RT sama Ya, kita. budayanya berbeda. Oke, Lanjut. terus fakta yang ketiga itu ada 85% warga di Amerika Serikat merayakan Halloween. Nah, itu pun di Amerika Serikat pun nggak semua orang 100% merayakan Halloween. Ternyata faktanya ada 85% warga di Amerika Serikat merayakan Halloween. Iya, berarti 15. Terus ada 15-nya, Takut, kenapa? takut mungkin. Mungkin bukan budaya mereka juga gitu. Dan fakta yang terakhir yaitu konsumsi gula pada perayaan Halloween jauh lebih besar daripada Natal dan Valentine. Tapi Oh emang iya, benar sih. Tapi fakta. emang benar sih Pak RT. Benar itu. Fakta ini benar banget. Karena kalau saya lihat di YouTube, terus saya juga waktu itu pernah nonton The Ellen Show. Nah Nah, ya, di Ellen Show itu dia waktu Halloween itu bener-bener ngebagiin coklat sama permen itu bener-bener satu bakul gede untuk satu orang anak. wow. Itu kayak bayang banget gitu konsumsi gula, terus konsumsi kayaknya cocok buat Pak RT deh. Pak RT kan suka yang manis-manis ya. Oh, nggak ada menakutkannya, saya takut sih lebih tepatnya. Berarti kasihan budaya-budaya, Takutnya apa? kasihan. Udah ditakutin, tiba-tiba dikasih gula-gula. Waduh, tiap Iya itu takut juga serem juga ya. Diabetes itu sih. serem. Itu serem juga ya. Nah, tapi Pak RT, kenapa ya? Kalau misalkan Halloween itu akhirnya disangkut pautin sama yang horor-horor gitu, pengalaman-pengalaman horor. Oh, Karena mungkin tadi karena Halloween ini apa namanya bisa disebut sebagai perayaan untuk mengenang arwah, makanya jadi kebawa horornya gitu ya Pak RT ya. iya, dan karena arwah itu kan berarti spirit lah atau energi atau bisa dibilang setan atau apa gitu ya arwah lah bisa dibilang dan arwah itu biasanya kan dikonotasikan dengan hal yang negatif sebenarnya. Jadi ya banyak yang ngomong yaitu malam yang menakutkan padahal ya nggak juga. Iya, benar-benar. Nah, ngomongin yang horor-horor, ngomongin hantu-hantu, Pak Saya RT benci, pernah nggak saya benci tapi punya ya kalau mau bridging ini saya benci ini sebenarnya. Bisa nggak ini kreatif lain kali nggak usah bridgingnya kayak gini? Benar-benar membuat saya takut ini. Saya nggak takut saya juga bridgingnya, saya takut takut ini. baca beritanya. Tim
tim kreatifnya bisa-bisanya suruh kita membahas hantu-hantu yang ada di Indonesia loh. Takut loh saya nanti kalau kepanggil gimana. Hei, kepanggil apa ini? Saya baca aja takut. Aduh. Oke, balik ngomongin masalah horor. Pak RT ada punya pengalaman horor nggak sih selama hidup ini? Wah, pengalaman Barangkali Pak RT punya pengalaman yang serem. pernah sih. Mau yang serem banget atau biasa? Kalau serem banget itu pernah di mana ya? Waktu itu ada acara di luar kota. Di Trawas kalau nggak salah. Oke. Trawas atau Pacet, saya lupa. Hmm. Nah, itu ada acara malam, keluar kayak ke hutan gitu. Nah, Pak RT saya deg-degan nih. loh, saya aja cerita sambil lihat kanan kiri loh ini. Saya lihat apa ada. Oh, enggak. Aduh, udah 9:30 lagi nih. Enggak, belum Terus lanjut. Belum selesai, belum yang menakutkan. Ah, Lanjut. waktu itu kita itu berhenti di satu tempat yang ada orang lagi duduk-duduk. Nah, kita itu berlima, ada aku sama 4 temanku lah ya, gak usah tak sebutin. Nah, kita itu kayak dikasih omongan, diajak ngobrol gitulah waktu kita di tempat itu. Nah, tanpa sadar, saya itu sadar kalau ternyata di samping saya itu pohon pisang besar nih, nggak sadar nih, Oke. sadar. Itu kan malam nggak kelihatan apa-apa, tiba-tiba ternyata ada pohon pisang di samping. Ya udah, saya pikirkan cuma pohon pisang. Tapi selang berapa omongan, berapa kali ngomong, leher saya sebelah kiri, itu kayak dijawil. Iya. Aduh. Kayak dijawil. Nah, itu pertama kali, siapa ya, mungkin orang iseng lah ya, ternyata ada orang lainnya yang datang, terus ngisengin saya, terus kenal saya mungkin ya. Nah, tapi nggak cuma sekali, 2 kali, jadi lagi. Tapi ini lebih keras, kayak jotos gitu jatuhnya. Kayak jotos, dok. Oh, noyor Iya, gitu. itunya. Dok, gitu sampai bunyi. Semua orang lihat aku dong, lihat saya dong. Ya saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain. Nah, padahal di belakang itu pohon pisang. Yang nggak ada daunnya. Jadi cuma batangannya tok. Oh my god. Kan nggak mungkin ya pohon my pisang god. batangnya tiba-tiba nonjol tok gitu, nggak mungkin kan ya. Atau nggak tahu. Saya merinding. Terus Saya merinding. pernah ya, Pak, ini yang biasa aja sih. Yang biasa aja, jadi ada acara juga di luar kota. Waktu itu lagi nginep di tempat. Nah, saya tuh nggak tahu kalau ternyata tempat itu angker. Nah, karena kehabisan tempat tidur, saya sama satu teman saya ini memutuskan untuk ya udahlah tidur di tempat seadanya. Adanya itu kayak, tahu nggak sih Kolintang atau Karawitan gitu, tempat karawitan. Nah, di situ itu ada lukisan apa gitu, saya lupa itu lukisan apa. Yang penting bukan gambar yang aneh-aneh ya, lukisan mungkin Nyiro itu atau siapa gitu, saya lupa. Wow. Yang ada gambar di situ. Jadi saya sama teman saya tidur, tiba-tiba pas malam hari ada yang bunyi sendiri. Teman apa ya kira-kira yang bunyi ya? Nggak mungkin dong kucing yang main kan? Dan bukan kucing kok. Yang pasti teman saya dari tidur nyenyak, saya bangun. Saya takut. Apa ini? Kalau saya takut ya udahlah hadap yang lain sambil tidur lagi. Aduh. Ternyata baru besoknya dibilangin, waktu itu kan masih sekolah. Besoknya dibilangin, kamu yang tidur di ruang karawitan ya? Iya Pak, ada apa? Oh, kamu berani ya, ternyata itu angker. Wah. Iya, mungkin bisa dibilang angker itu karena tempat itu kan jarang ditempatin manusia gitu loh. Maksudnya bukan cuman ditinggalin sama barang-barang alat musik aja kan. Karena memang ada mitos juga, katanya kalau misalkan memang suatu ruangan itu kalau udah lama nggak ditempatin itu
ada yang nempatin gitu loh, katanya sih gitu. Katanya. Karena emang ada hawa manusia juga yang sering di sana. Iya betul. Wah, Ih, kalau serem. kalau pengalamanmu apa? Kalau saya tuh sebenarnya kan kalau di rumah itu kan memang ada yang jagain ya Pak RT ya. Maksudnya kalau saya sih ya percaya nggak percaya kalau kita tuh hidup tuh berdampingan gitu loh Oh, sama yang lain. Nah, kalau saya itu dulu beberapa tahun yang lalu, jadi waktu itu saya ke belakang, lagi mau tidur, sebelum tidur kan gosok gigi dulu. wah, Nah, saya ke belakang, saya tuh gosok gigi gitu. Di depan saya tuh ada cermin kan, di wastafel gitu terus ada cermin gitu, saya gosok gigi. Terus saya tuh kayak ngeliat waktu tangan saya gini waktu gosok gigi, tangan saya ngangkat gini, nah di sela-sela sini tuh kayak ada kepala gitu loh. wow, Nah, saya kira tuh adik saya, Pak RT. Jadi waktu saya gosok gigi tuh saya ngajak ngomong, ngapain dek gitu. Terus nggak ada yang jawab. Terus habis itu begitu begitu saya lihat lagi, kok nggak ada gitu. Terus ya udahlah saya positive thinking kan. Ya udah saya lanjut gosok gigi. Terus habis itu saya tanya, adik kemana? Adik lo udah tidur di dalam. Terus itu adik siapa tadi yang di bawah saya? ini malam Jumat loh kawan-kawan, dan kita sama kreatif disuruh membahas ini loh kawan-kawan. Saya aja cerita tadi agak takut karena kayak gini. itu Aduh. itu yang pertama. Yang pertama di rumah waktu gosok gigi. Terus yang kedua Ada kan lagi? memang saya ada di rumah tapi. Cuman Ya menurut Allah. saya sih ini nggak ekstrim sih karena maksudnya mungkin mereka tuh cuman mau ngasih tahu gitu loh ada aku loh di sini gitu. Nah yang kedua itu kan saya tuh kan memang orangnya laparan ya Pak RT, gampang lapar kalau malam-malam. Jadi malam-malam tuh saya biasanya masak mie instan. Oh, Terus habis masak mie instan kan saya pasti cuci-cuci dong, cuci piring, cuci peralatan masak lah buat masak mie instan. Nah, waktu saya cuci-cuci itu ada yang niup leher saya lupa deh sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Ada yang niup pokoknya, gitu. Terus oh, saya langsung, aduh, jangan ganggu saya deh gitu. Terus saya habis begitu cuci-cuci, saya langsung lari ke dalam. wow. Ada yang Itu jam, niup di sini, gitu. itu jam berapa dulu? Jam 12 ke atas deh pokoknya, saya ingat saya. Ya, emang jam-jamnya rawan sih ya. Jam-jamnya Jam, rawan. jam 12 ke atas deh kalau nggak salah itu. Itu pengalaman horor yang saya alami sendiri. Nah, cuman ada lagi satu pengalaman waktu saya SMP kalau nggak salah. Iya, kayaknya waktu SMP deh. Waktu SMP atau SMA nih? Ya, anggap aja kayak gitu lah. SMP. Seingat saya SMP. Jadi waktu SMP itu ada kayak kegiatan outdoor gitu. Saya lupa waktu itu kegiatan apa. Pokoknya ada kegiatan outdoor gitu waktu SMP. Terus kita itu kayak kayak tinggal di satu tempat apa namanya, kayak ya anggaplah kita lagi kemah ya ceritanya, tinggal di tenda gitu, jadi kayak ada di villa gitu. Nah Kamar. terus iya di kamar-kamar di barak-barak gitu deh kalau nggak salah. Ya. Nah terus, waktu malam api unggun itu ada salah satu teman kita, itu dia ikutan di malam api unggun itu, dia ada di situ. Tapi padahal sebenarnya enggak gini. Jadi waktu Ya. malam api unggun itu, kita kan pasti ada acara gitu kan, acara kumpul, terus nyanyi-nyanyi bareng dan lain sebagainya di api unggun itu. Nah, si teman kita ini tuh diem aja Pak RT, diem aja, bener-bener diem aja gitu. Terus habis itu dia tuh diem aja, terus habis itu dia balik masuk ke dalam. Terus habis itu ada temen bilang, loh si anak ini tuh tidur dari tadi. Sampai acara api unggun itu tuh tidur anak ini. Nah, terus tadi yang ikut api unggun siapa gitu? Nggak tahu gitu. Wow. Padahal anaknya itu tidur gitu loh Pak RT. Wow.
Tapi emang biasanya kalau misal di tempat-tempat outdoor ya, tempat-tempat luar itu emang biasanya emang sering sih kayak kejadian kayak gitu. Kayak contoh pengalaman saya tadi lebih banyak di luar ruangan atau outdoor kayak contohmu tadi. Bahkan saya pernah jaga lapangan aja yang cuma suruh jaga lapangan lilin aja ya, lilin dijaga, satu lilin dijaga. Orang-orang yang lewat itu merasa nggak ada lilin, padahal saya lihat di depannya ada lilin. Orang-orang lewat ngomong nggak ada lilin di depannya. Lilin siapa? Ya, nggak tahu ya Eh, pertanyaan. kaget. Tiba-tiba nge-load halaman ini internet saya. Kaget dong. Apakah ini pertanda kalau kita bakal bridging ke satu berita yang kita buka sama-sama ini, ataukah beritanya ini emang mau dibuka sendiri? Saya juga tidak tahu Waduh, Bung. jadi parno. Nah, ini nih sama sama tim kreatif nih Pak RT. Kita tuh disuruh ngebahas tentang hantu-hantu yang ada di Indonesia. Wah, Takut. Banyak banget juga ini. Nah, tapi 40. iya 40. Tapi hantu-hantu di Indonesia yang Pak RT tahu tuh apa sih? Saya mau nyebutnya takut loh ini. Wah, kalau saya sih, saya harus melihat kanan kiri dulu sih sebenarnya. Aman nggak ya? Aman nggak ya? Pasti aman, pasti Saya aman. takut. Ah, Oh, kalau kalau biasa, kayak ada biasa sih ya, yang kalau ter saya dulu zaman zaman kecil itu biasanya kan orang-orang tua tuh biasanya kalau misalkan kita pernah nggak sih Pak Andre tuh kalau misalkan kita lagi main nih, terus habis itu hmm, udah menjelang maghrib, terus kita tuh pasti udah langsung disuruh pulang gitu. Pulang, kalau nggak kamu diculik genderuwo loh, pasti gitu. Pernah nah ya nggak? sering itu, Pernah ya? sering, sering. Katanya tuh soalnya genderuwo tuh suka sama anak kecil gitu. Oh gitu, sering. Kalau saya sering kayak gitu. Pak Arte saya deg-degan loh ini mau bahas ini loh. Kenapa deg-degan? Saya yang deg-degan. Saya lebih deg-degan ini, saya baca ini. Aduh. Terus ada lagi hantu. Ini sebenarnya kalau kalau dipikir-pikir ya, uh, hantu yang satu ini tuh kayak lucu gitu loh sebenarnya. Dia kecil, kepalanya botak, gitu kan. Ya ampun, hantu gak ada harga dirinya loh. Dibilang lucu loh, ya ampun. Harusnya, harusnya lucu. Harusnya. Tapi kan kalau misalkan kita lihat bentuk aslinya kan serem juga gitu. Apa tuh? Apa tuh yang biasanya pakai popok nggak? Iya, pakai celana dalam. Nah itu saya bingung, itu popok atau Duh, celana? Pak RT aja deh yang bahas. Saya takut nih. Serius ya. Tiba-tiba kita bahas ini ternyata ada satu chat tiba-tiba ngirim berita horor loh ke saya. Ini tiba-tiba serius. Tiba-tiba ngomong hantu di kosan urban legend dari. Wow, Ada. wow. Emang berarti Kita sebenarnya berdua sampai bahas kita berdua sampai speechless loh, nggak bisa ngomong apa-apa lagi loh. Sampai nggak tahu harus bahas apa. ya. Terus tadi kalau Aduh. saya tahu ya, yang saya tahu biasanya kalau orang luar negeri itu ngomong ini tuh jumping candy. Apa tuh? Jumping candy yang loncat-loncat. Nggak tahu saya. Ya ampun, masa nggak tahu ini lah terkenal di luar negeri. Hah? Mumun. Saya kasih kata kunci, Mumun, Nggak, Mimin. Siapa sih namanya? Ya nggak tahu nggak lah. tahu. Nah itu namanya pocong. The Jumping Candy. Oh, jumping candy. Kalau di luar negeri ngomongnya kayak gitu, jumping candy. Karena emang nggak tahu bahasa Inggrisnya untuk pocong ini apa, nggak ada yang tahu kan. Kenapa candy? Karena bentuknya kayak lollipop kan, kayak stick lollipop tuh loh. Enggak deh, kayak guling deh kalau saya bilang. Ya apapun itulah orang luar negeri ngomongnya kayak gitulah ya. Ih, Saya juga bingung lah. ranking. Terus ada lagi hantu yang bingung Aduh, juga. Saya mau nyebut itu celana dalam atau popok.
Ya, Oh, tadi yang kamu bilang katanya botak. Terus, maaf ya Om mhm. Deddy, bukan Anda ya Om Deddy. Bukan kok, bukan. Nah, pakai celana dalam atau pampers itu saya juga nggak tahu itu apa itu. Tuyul juga ada yang terkenal-kenal. Wah, Oke, tapi sebenarnya Pak RT sendiri percaya nggak sih sama hal-hal yang kayak gitu? wah, saya sih percaya ya. Kalau saya nggak percaya, saya nggak takut sekarang. Tapi selama kita nggak mengganggu mereka ya saya rasa nggak masalah lah ya. Nggak mungkin Mhm, nggak mungkin tiba-tiba kita kayak marah-marah sendiri sama ya setan-setan itu kan ya nggak mungkin. Selama kita mhm. nggak bakal diganggu lah. Kalau kamu dah takut nggak? Ya, dibilang takut sih sebenarnya takut sih Pak RT gitu. Siapa sih yang nggak takut gitu? Karena kan kita nggak terbiasa melihat hal-hal yang kayak gitu kan. Cuman kalau dibilang percaya atau enggak ya saya percaya nggak percaya gitu loh. Karena ya yang saya bilang tadi gitu, karena kan kita hidup tuh berdampingan gitu loh, berdampingan sama banyak hal. Kita juga berdampingan sama makhluk hidup yang lain, kayak ada tanaman, ada hewan, terus ada yang dari dimensi lain juga gitu. Jadi ya bener-bener yang dibilang Pak RT, selama kita nggak mengganggu, ya mereka juga pasti nggak akan ganggu kita juga gitu. Karena sebenarnya kalau sama hal yang kayak gitu tuh sebenarnya kita nggak boleh takut juga gitu loh Pak RT, karena kalau semakin kita takut tuh mereka pasti bakal bakal terus bakal terus Takut. ada dan bakal terus meneror gitu loh. Tapi sebenarnya siapa sih yang nggak takut gitu loh ya kan? Tapi sebenarnya setan juga ada yang baik-baik loh. Bahkan anak kecil berharap dia bisa berteman sama setan itu. Contoh Casper. Tahu Casper kan? Hantu kecil. Oke, Casper. Ya, jadi emang Tapi kan harusnya kalau Casper itu kan cuman cuman fiktif, fiksi, sorry. aktif. Tapi kan ada tujuan baiknya. Apa tuh tujuan baiknya? Nah, supaya anak-anak kecil nggak usah terlalu takut sama itu. Makanya dibentuklah Hmm, Casper. Nah, pasti oke oke. ya nggak juga sih ya. Nah, Aduh, wow. Saya kita tuh sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi loh Pak RT. Karena jujur ya para tetangga, eh, kita pertama nih, fakta pertama kita syuting di malam Jumat. Terus ini kayak udah malam banget. Habis itu sama tim kreatif dikasih materi yang ya cukup cukup menyeramkan lah bisa dibilang gitu. saya protesnya Untung cuma kita nggak jadi ngajak, untung kita nggak jadi ngajak anak indigo. iya. Sebenarnya ada, tapi untung nggak jadi. Saya takut di belakang-belakang saya diterawang. Saya kelihatan transparan nanti. Saya takut. Enggak dong. Oke, jadi para tetangga kayaknya di episode 12 ini kayaknya sampai sini dulu kita ngebahasnya. Karena saya sama Pak RT udah bener-bener speechless, nggak tahu harus ngobrolin apa lagi. Karena udah terlalu deg-degan. Ya Dan nggak kita sih Pak RT? juga mencegah ke malam hari, karena kalau kita ngomong ini di malam hari, lebih malam lagi akan menjadi sangat menakutkan buat kita berdua. Jadi That's sampai sini right. dulu, sampai sini dulu podcast episode ke-12 tentang Halloween ini. Terus kalau misal ada saran buat episode ke depan, kalian bisa komen di IG dari Ayo Produksi atau langsung DM ke Instagram kita. Apa ta IG-mu ta? At Birgitata 20. Dan IG-ku Richard Kurniawan 88 ya, bukan kayak seni ya, Richard Kurniawan 88. Atau bisa langsung Udah ganti. Instagram Ayo Produksi. Atau buat para tetangga yang punya cerita-cerita seru atau cerita pengalaman horornya juga bisa banget diceritain bareng sama kita. Oh ya, bentar lagi mungkin kita bakal ngadain kuis ya Pak RT. Wih, Mungkin ada kuis. Mungkin para tetangga bisa ikutan di kuisnya yang ada di Instagramnya Ayo Produksi. Akankah ada hadiahnya kembali? Kita tidak pasti, tahu. pasti ada. Tapi yang penting selalu simak podcast, video atau apapun dari Ayo Produksi karena pasti kuisnya berasal dari sana. Gak mungkin kuisnya nggak dari sana.
Benar, that's right, benar sekali. Oh ya, jangan lupa juga sekarang podcast Pak RT udah ada di Spotify, teman-teman, dengan keyword podcast Pak RT. Jangan lupa di-follow biar kalian nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari Pak RT. Dan juga jangan lupa di-subscribe YouTube-nya Ayo Produksi ya, Pak RT. Ya, Ayo Produksi bisa langsung dicek keywordnya juga Ayo Produksi Pak R, atau langsung kalian ketik aja Pak RT di keywordnya dari YouTube, kan bisa menemukan Pak RT di situ. Dan jangan lupa follow Instagram kita, Ayo Produksi, I-nya 2. Jangan lupa juga, karena kuis tanpa kalian follow, kalian tidak bisa dapat hadiahnya. That's right. Hadiahnya beneran ada loh, kemarin udah ada yang menang ikutan kuis, dapat hadiah 50.000. Nah, hadiahnya ini pilih mau pulsa, mau GoPay, atau mau OVO, atau mau apapun, nanti kalian bisa pilih. Oke, gitu aja para tetangga. Nantikan episode-episode berikutnya dari podcast Pak RT, dan juga kuis-kuis serta hadiah-hadiah yang lainnya dari podcast Pak RT. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Happy Halloween, selamat malam, dah.